Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus air. Apa sih itu siklus air? Siklus air ialah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Jadi, air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Selanjutnya yaitu proses tahapan siklus air. Dalam proses tahapan siklus air yaitu ada 6. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Proses yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi ialah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Proses yang ketiga yaitu air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat juga berupa bentuk cair atau hujan, tetapi dapat juga berupa bentuk padat, misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. Proses yang keempat yaitu infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh ke tanah dan membasahi hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai aquifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Proses yang kelima yaitu limpasan. Pada proses limpasan ini yaitu di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. Proses tahapan siklus air yang terakhir yaitu transpirasi. Pada proses ini, air menguap dari tanaman terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Jadi itulah proses tahapan siklus air. Dan berikut ini ialah tahapan dalam bentuk gambar. Sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, dan ini ialah contoh gambaran proses tahapan siklus air. Selanjutnya yaitu jenis-jenis siklus air. Jenis-jenis siklus air terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Apa sih yang dimaksud dengan siklus air pendek? Siklus air pendek ini adalah siklus air yang berupa air laut menguap kemudian melalui proses kondensasi dan akan berubah menjadi butir-butir air halus atau awan. Selanjutnya, hujan akan jatuh ke laut dan prosesnya berulang kembali. Dalam siklus ini, bumi akan mengalami pemanasan oleh sinar matahari sehingga mampu membuat air laut menjadi menguap hingga membumbung naik menuju ke udara. Jenis siklus air yang kedua yaitu siklus air sedang. Siklus sedang ini berupa adanya uap air yang berasal dari lautan, lalu ditiup oleh angin hingga bergerak sampai ke atas daratan. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi membentuk butir-butir air dan berkumpul menjadi awan hingga jatuh di atas daratan sebagai hujan. Air hujan di daratan nantinya akan mengalami kembali ke laut melalui sungai, permukaan, tanah, atau resapan di tanah. Jenis siklus air yang ketiga yaitu siklus air panjang. Dalam siklus panjang ini berupa adanya uap air yang berasal dari laut setelah sampai di atas daratan akibat dari terbawanya arus angin akan bergabung dengan uap air lainnya.
Uap air hasil gabungan tersebut tidak hanya melalui proses kondensasi saja, tapi juga membeku hingga membentuk awan yang terdiri atas kristal dan kristal es ini akan turun menuju ke daratan dalam bentuk salju. Ketika salju telah mencair dan mengalir sebagai bentuk gester, kemudian akan kembali ke laut. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang materi siklus air. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun penulisan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.